Aku ada salah satu mata kuliah, dan waktu itu aku ngerasa sedih banget menanyakan sama dosenku, kenapa sih kok bisa di dalam ilmu psikologi ini dinamakan dengan perfectionism neurotic. Di dunia ini pada akhirnya nggak ada yang sempurna, teman. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kemarin aku off, lama banget hari ini aku kembali hadir untuk sharing sama teman-teman semua di channel Fatimah Zahro. Dan teman-teman, hari ini aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Pernah gak sih teman-teman itu ngambil foto atau gambar pemandangan atau lain sebagainya? Atau teman-teman tuh pernah gak sih foto teman-teman sendiri itu gak jadi di post di Instagram? Karena mungkin dari sisi lightingnya yang gak bagus, atau mungkin dari sisi pengambilan gambarnya yang gak baik, gak sesuai sama teman-teman, atau karena teman-teman takut nanti like-nya itu gak banyak. Atau teman-teman pernah nggak sih teman-teman itu dikasih tugas sama dosen atau guru, terus teman-teman itu udah ngerjain tugas itu, setelah itu teman-teman itu lupa untuk mengumpulkan tugas itu, dan ternyata teman-teman mengumpulkannya lewat dari deadline yang telah ditentukan. Atau teman-teman pernah juga nggak sih udah ngerjain tugas itu, ngumpulin tugasnya sesuai dengan deadline, tapi teman-teman ngerjainnya ada sedikit typo-nya. Terus teman-teman marah sama diri teman-teman, cemas, ngeblaming diri teman-teman, sedih, ngerasa kayak kok bisa sih ada yang salah, padahal aku tuh tadi udah bener-bener ngerjain dengan baik. Pernah gak sih teman-teman ngerasain atau sekarang lagi ada di posisi itu? Kalau teman-teman semua pernah mengalami hal itu dan saat ini posisinya teman-teman ada di posisi itu, selamat. Berarti teman-teman sama dengan aku. Jadi teman-teman, aku mau cerita dulu. Dulu tuh waktu masih maba, masih semester awal, semester 2 kalau nggak semester 3. Ya pokoknya masih semester awal tuh ya. Aku ada salah satu mata kuliah, di mana mata kuliah itu aku tuh bener-bener rajin untuk mengikuti mata kuliah itu. Kuliahnya juga nggak pernah absen, dalam artian aku selalu hadir di dalam kelas, karena waktu itu mata kuliahnya masih offline ya teman-teman, masih belum ada yang namanya pandemi waktu itu. Tapi teman-teman, pas waktu udah selesai berjalan satu semester, nilai keluar, ternyata nilai yang aku harap-harapin itu gak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Waktu itu aku menginginkan nilaiku keluar itu seenggak-enggaknya nilainya A, karena aku juga punya target sendiri buat nilai semester aku, gak boleh turun per semesternya gitu kan. Tapi waktu itu nilainya itu bukan A, tapi A-. Dan waktu itu aku ngerasa sedih banget, nangis, cemas, dan waktu itu aku juga sempet banget menanyakan sama dosenku, kenapa sih kok bisa, padahal waktu itu aku udah rajin di kelas, mengikuti diskusi dengan baik, tugas juga gak pernah telat mengumpulkannya, masuk kelas pun aku juga gak pernah absen. Pokoknya kok bisa gitu loh dapet amin. Sampai pada akhirnya setelah aku menanyakan sama dosenku, aku diberikan beberapa petuah-petuah yang sampai hari ini aku ingat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu ada di kondisi seperti itu yang sama dengan aku, itu dinamakan dengan kondisi perfectionism, dimana kita harus mengerjakan semuanya dengan perfect, kita harus mengerjakan semuanya dengan sempurna, tanpa ada celah, tanpa ada salah sedikit. Dan tadi aku juga sempat browsing juga di Wikipedia, di mana perfectionism itu adalah sebuah pandangan yang dimiliki oleh seorang perfeksionis yang meyakini bahwa seseorang itu harus menjadi sempurna untuk mencapai kondisi terbaik, baik itu dalam aspek fisik maupun non-materi. Sebenarnya teman-teman, gak ada salahnya sih buat teman-teman semua yang memiliki sifat perfeksionis itu tadi. Karena sifat perfeksionis itu juga ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Jadi aku katakan gak salah. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga perlu loh membutuhkan yang namanya sifat perfeksionis itu tadi untuk bisa memacu diri kita, untuk bisa memotivasi diri kita, biar apa yang kita inginkan, biar target-target apa yang sudah kita impi-impikan itu bisa tercapai dengan baik, mulus, tanpa adanya geronjalan-geronjalan. Jadi ya gak apa-apa gitu loh sifat perfeksionis itu ada dalam dirinya teman-teman. Toh juga banyak sekali kan
teman-teman di luar sana yang memiliki prestasi banyak, segudang, itu mereka juga memiliki sifat perfeksionis itu tadi. Cuman masalahnya kalau kasusnya tadi udah kayak aku, dimana aku tuh udah rajin, udah ikutin mata kuliah dengan nggak pernah absen tapi dapetin nilai A min, terus aku sedih, kecewa, marah, dan waktu itu aku sempet sampai menunda-nunda pekerjaan aku. Itu yang gak baik teman-teman, itu yang gak sehat, dan itu yang harus dihindari. Kenapa? Karena itu perfeksionisnya itu udah kelewat batas, udah nggak wajar gitu loh. Kecuali kalau memang teman-teman saat itu kuliahnya udah rajin, ngumpulin tugasnya nggak pernah telat, kemudian juga waktu itu teman-teman selalu hadir di dalam perkuliahan, dan nilai yang keluar itu adalah C atau C min. Teman-teman boleh lah ya gitu kan tanyakan ke dosennya, kemudian klarifikasi, kok bisa ya nilai saya C min gitu. Tanyakan, kenapa Pak kok nilai saya segini, padahal saya tuh udah aktif di kelas, diskusinya juga selalu aktif dan lain sebagainya. Dan yang perlu teman-teman ingat itu sendiri, bahwa kalau teman-teman udah rajin dan lain sebagainya, terus nilai yang teman-teman dapatkan itu nggak sesuai dengan ekspektasinya teman-teman, satu yang harus teman-teman ingat, teman-teman nggak boleh ngeblaming diri teman-teman itu berlebihan. Teman-teman nggak boleh ngeblaming diri teman-teman itu too much. Kenapa? Karena itu nggak baik buat kesehatannya teman-teman. Itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental teman-teman. Karena ini juga sudah dibuktikan teman-teman oleh penelitian Hewitt dan Flat yang mengatakan bahwa sifat perfeksionis seseorang itu berhubungan dengan yang namanya kesehatan mental, yaitu depresi dan gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia. Waktu itu aku juga sempat cari-cari juga bahwa sifat perfeksionis seseorang yang berlebihan itu selain mengakibatkan rasa cemas yang berlebihan dan depresi, itu juga bisa mengakibatkan kematian dini. Mengerikan kan teman-teman? Jadi itu benar-benar gak baik buat kesehatan mental teman. Dan waktu itu aku juga udah membuktikan sendiri teman-teman. Ketika nilai aku keluarnya itu amin, kemudian aku tanyakan kepada dosenku, kok bisa gitu kan. Dan waktu itu aku masih belum bisa menerima kemampuan aku yang hanya segitu-gitu aja gitu kan. Usaha aku yang segitu gitu. Aku waktu itu sempat cemas teman-teman. Dan waktu itu aku sempat untuk menunda-nunda pekerjaan aku. Karena kenapa? Karena aku waktu itu takut mau ngerjain sesuatu itu hasilnya nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan, hasilnya nggak sesuai dengan aku yang harapkan nantinya. Maka tugas-tugas itu terbengkalai. Nanti aja lah. Jadi kita membuang waktu kita dengan sia-sia. So, aku mau bilang sama teman-teman semua, kalau teman-teman punya sifat perfeksionis dalam diri teman-teman, gak apa-apa, karena ya itu tadi aku bilang, kalau sifat perfeksionis itu nggak ada salahnya dimiliki oleh setiap orang, karena memang setiap dari kita juga perlu membutuhkan yang namanya sifat perfeksionis itu tadi. Cuman jangan sampai sifat perfeksionis di dalam kita itu sampai berlebihan. Di dalam ilmu psikologi, sifat perfeksionis yang berlebihan itu tadi dinamakan dengan perfectionism neurotic, dimana itu adalah kita harus perfeksionis benar-benar tanpa ada celah sedikit pun. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, aku rasa segini aja sharing hari ini. Kalau teman-teman semua punya pengalaman yang sama kayak aku atau lagi ngalamin hal tersebut, silakan teman-teman cerita di kolom komentar. Kita sharing-sharing, ceritakan pengalaman teman-teman semua biar semuanya tahu gimana caranya juga teman-teman mengatasi sifat perfeksionis yang berlebihan itu. Kalau teman-teman semua pengen aku ngebahas gimana sih caranya mengatasi sifat perfeksionis yang berlebihan, teman-teman juga langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Yang aku mau pesan ke teman-teman, gak ada salahnya buat teman-teman semua untuk menjadi orang yang perfeksionis. Cuman jangan sampai sifat perfeksionis itu berlebihan dalam dirinya teman-teman. Karena kalau kita udah ngerasa selalu down, kita udah ngerasa selalu menolak setiap ada sedikit kecacatan ataupun kesalahan, itu yang gak baik buat kesehatan diri kita, buat kesehatan mental kita. Jadi itu yang harus dihindari oleh teman-teman semua, biar teman-teman semua juga gak mengalami gangguan depresi, cemas, ataupun gangguan jiwa yang lainnya. So, buat teman-teman semua, aku juga pesen di dunia ini pada akhirnya gak ada yang sempurna teman-teman. Gak ada pekerjaan yang sempurna, gak ada karya yang sempurna, gak ada sifat yang sempurna, bahkan gak ada pasangan yang sempurna teman-teman. Yang ada hanyalah kita harus bisa selalu saling menyempurnakan. So, don't forget to give thumbs up, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Kita bertemu di sharing episode berikutnya.
Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video.